Al-Farabi, seorang filsuf terkenal, dalam bukunya Risalah Tanbih As-Sabil As-Sa'adah mengatakan, kebahagiaan merupakan kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri. Menurut Al-Farabi, setiap orang melakukan kebaikan bukan karena ada apa atau motif lainnya, tetapi karena kebaikan itu baik dan Allah menyukainya, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi yang melakukannya. Dengan kata lain, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau menginginkan keburukan, maka lakukanlah hal yang buruk. Faktanya tidak semua kebaikan kita akan direspon positif oleh orang lain. Bahkan terkadang justru mendapatkan berbagai balasan negatif. Balasan negatif tersebut tidak membuat kita harus berhenti melakukan kebaikan. Balasan terbaik bagi orang yang tidak menghargai kebaikan adalah dengan kebaikan itu sendiri, tanpa kita merasa peduli dengan penilaian orang seperti itu. Roy Bennett menyatakan, saat kita memperlakukan orang dengan sopan dan perbuatan baik, tidak mesti dengan alasan karena orang itu baik, tetapi jadikan perbuatan itu sebagai potret diri kita. Ada 4 cara merespon penilaian negatif orang terhadap kebaikan yang kita lakukan agar kita tidak merasa kecewa atau tersakiti. Pertama, niatkan dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tergantung pada niat. Dalam melakukan kebaikan, niatkan dengan penuh keikhlasan agar nilai kebaikan itu benar-benar kita rasakan dalam hidup. Jangan pernah mengungkit kebaikan yang dilakukan, apalagi minta pamrih. Selain akan menghilangkan nilai kebaikan itu sendiri, juga akan membuat kita justru kecewa dan merasa disakiti bila kebaikan kita tidak dibalas. Kedua, niatkan kebaikan sebagai kebiasaan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan pasti saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ada kebaikan dari orang lain. Hanya manusia tidak menyadari hal ini. Maka, jadikanlah kebaikan sebagai kebiasaan dalam hidup bersosial supaya kita bisa terhindar sifat riya. Ketiga, menyadari kalau kebaikan yang kita lakukan karena apa yang kita miliki adalah pemberian Allah. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga ada untuk orang lain. Sehingga Allah titipkan apa yang kita punya, itu pun pada dasarnya ada milik orang lain. Jadi, kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain, jangan pernah kita merasa luar biasa dan menjadi hero bagi orang lain. Keempat, menyadari bahwa kita juga pernah merasakan kebaikan orang lain. Seperti dikatakan di atas bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan pasti pernah mendapatkan pertolongan dan kebaikan orang lain. Jadi tidaklah pantas kalau kita merasa bahwa hanya kita yang melakukan kebaikan pada orang, sampai kita lupa pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Haruslah kita mengingat berapa banyak kebaikan orang lain pada kita, supaya kita bisa merasakan keikhlasan dan tidak perlu membuang waktu untuk mengingat kebaikan kita pada orang lain. Allah sudah menjanjikan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, terutama kebaikan di akhirat nanti. Jadi, kalaupun kita belum mendapatkan balasan atas kebaikan di dunia, balasan di akhirat sudah menanti, dan itu adalah balasan yang terbaik dari Allah. Catatan kebaikan yang ada pada Allah adalah catatan kebaikan dalam keikhlasan, bukan catatan minta balasan, apalagi kebaikan untuk pencitraan.
hal terpenting yang mesti kita ingat bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Dalam kesementaraan kehidupan di dunia, kita jadikan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan pada siapapun dan dimanapun. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Wa in asyatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk,